dalam Zoom meeting. Karena sebentar lagi acara akan segera kita mulai. Begitu Bapak Rektor masuk ke dalam Zoom meeting, acara akan segera kita mulai. Jadi yang tidak menggunakan videonya, ya, dibuka videonya, lalu semua audionya di-mute-kan. Ya, mohon perhatiannya. Semuanya dalam keadaan siap ya, tidak ada yang tidur-tiduran, dalam keadaan siap. Halo, Assalamualaikum Pak Rektor. Halo. Halo. Pak. Yo. Kita mulai, Pak. Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Awas aku nah. Mau ngambilin data lulusan terbaiknya sama berapa jumlah mahasiswa yang lulus? Nggak usah lah. Aku dongeng aja. Aku buka ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upacara Yudisium Sarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari, Jambi, Selasa 10 November 2021. The third Yudisium ceremony of Teacher Training and Education Faculty, Batanghari University, Jambi, on Monday, May 31st, 2021. Acara diawali dengan pembacaan Umul Al-Quran yang akan dipandu oleh Bapak Rektor Universitas Batanghari. The event began with reading Ummul Quran guided by Rector Batanghari University. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Al-Fatihah ala hadin niyah. Wa likulli niyatin salihah. Wa ala hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pembacaan yang akan dikumandangkan oleh M. Khatib Haryansyah dengan tilawah Suci Wulandari. The Holy Quran is read by Mr. M. Khatib Haryansyah and Sari Tilawah read by Ms. Suci Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih, Pelimpah Kasih, Maha Penyayang, Pelimpah Sayang.
Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi dirinya sendiri, segeralah mengingat Allah dan memohon ampun. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Sing Indonesian anthem. All the audiences are requested to stand up. Hadirin disilakan duduk kembali. All audiences please be seated. Pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Deki Saputra MH. Prayer reading by Mr. Deki Saputra MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya menadahkan tangan berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Saya akan memimpin doa secara Islam bagi yang non-Muslim untuk dapat menyesuaikan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, pada hari ini kami melaksanakan acara yudisium ketiga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari. Oleh sebab itu, berilah kami taufik dan hidayah agar acara ini berjalan dengan lancar dan sukses hingga akhir nanti. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Sempurna, angkatlah derajat hamba-Mu yang mengikuti yudisium pada hari ini. Semoga ilmu yang diperoleh selama di bangku kuliah berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah ilmu yang diajarkan, yang diberikan oleh dosen dan tenaga pendidik sebagai ladang amal baginya. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa pemimpin-pemimpin kami. Allahumma barik lana fi rizqina wa barik lana fi maisyitina wa barik lana fi buyutina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi umurina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanallah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan yudisium ketiga dan sambutan dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan kepada Bapak Dr. Haji Abdul Ghaffar SPD MPD disilakan. The opening of third yudisium ceremony and also the speech from the Dean of Teacher Training and Education Faculty, Mr. Dr. Haji Abdul Ghaffar SPD MPD. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Yudisium Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari yang ketiga pada semester genap tahun akademik 2020-2021. Pada hari ini Senin 31 Mei 2021. Dengan tema membangun pendidik unggul yang profesional dan berakhlak mulia dalam rangka menghadapi Merdeka Belajar. Secara resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Rektor Universitas Batanghari, Bapak Haji Farudin Razi SHMH. Yang saya hormati para orang tua mahasiswa, para mahasiswa peserta yudisium yang berbahagia.
Bapak dan Ibu para wakil rektor di lingkungan Universitas Batanghari, Bapak dan Ibu dekan di lingkungan Universitas Batanghari, para anggota Senat FKIP Universitas Batanghari, para wakil dekan di lingkungan FKIP Universitas Batanghari, para ketua prodi dan sekretaris prodi di lingkungan FKIP Umbari, Bak TU, Kasubag, para dosen, dan para karyawan FKIP Umbari yang berbahagia pada pagi ini. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita senantiasa menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat-Nya pada pagi hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat bertatap muka di ruangan ini dan melalui Zoom ini dalam kondisi sehat walafiat. Dan tak lupa pula, marilah selawat dan salam kita sampaikan kepada junjung kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada hari ini, Senin 31 Mei 2021, kita dapat menghadiri Yudisium ini dan bertatap muka melalui Zoom ini. Pada Yudisium FKIP yang ketiga dalam keadaan wabah COVID-19. Semoga kita terhindar dari wabah tersebut dan diberikan kesehatan serta kesuksesan dalam menjalankan aktivitas kita setiap hari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yudisium ini merupakan momen penting bagi seorang mahasiswa, yakni pengukuhan kelulusan bagi yang telah memenuhi persyaratan kelulusan pada suatu program studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari Jambi dan berhak menyandang gelar sarjana pendidikan atau tingkat dengan SPD. Pada kesempatan ini juga saya laporkan kepada Pak Rektor dan kita semua bahwa jumlah mahasiswa yang di Yudisium pada pagi hari inilah adalah sebanyak 99 orang mahasiswa. Program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia 30 orang mahasiswa. Program studi pendidikan bahasa Inggris 23 orang mahasiswa. Program studi pendidikan sejarah 16 orang mahasiswa. Program studi pendidikan ekonomi 26 orang mahasiswa. Dan program studi pendidikan matematika sebanyak 4 orang mahasiswa. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya atas nama keluarga besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari Jambi mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh peserta Yudisium yang telah menyelesaikan studinya dengan baik. Semoga ilmu yang didapatkan di kampus ini membawa berkah dan manfaat bagi kehidupan saudara, dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Kami berharap dengan pengukuhan kelulusan saudara-saudari ini menjadi bekal untuk mengabdi di masyarakat, untuk menjadi guru yang profesional dan berakhlak mulia, serta menegakkan kebenaran, kejujuran, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang berlandaskan Pancasila dan ajaran agama kita masing-masing. Kepada orang tua, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas kepercayaannya menitipkan putra-putrinya untuk dididik di FKIP Umbari. Semoga anak bapak dan ibu menjadi guru yang profesional, berakhlak mulia, dan membanggakan orang tua, keluarga, dan masyarakat. Pada kesempatan ini juga saya akan membawakan pantun. Orang mendulang di batang limun, dapatlah emas sekundi sepaha. Hari ini mahasiswaku di Yudisium, banggalah diri serta orang tua. Nak duo pantun seiring, kaki dilipat agar tak penat, duduk berayun jari menari. Studi di FKIP Umbari agar bermanfaat untuk membangun negeri Jambi. Saudara-saudari para mahasiswa yang di Yudisium pada hari ini yang saya banggakan. Kini kita memasuki era destruksi, yakni era terjadinya perubahan yang mendasar di dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk di dalam bidang pendidikan yang saat ini sedang dilanda oleh COVID-19. Proses pembelajaran biasanya dilakukan secara tatap muka, kini menjadi daring. Hal ini harus mampu kita lakukan dan kita memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia saat ini.
Keberhasilan pembelajaran daring tentu tergantung pada kemampuan guru dalam berinovasi, merancang dan meramu materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan aplikasi apa yang sesuai dengan materi pembelajaran yang akan kita ajarkan. Kreativitas merupakan kunci sukses dari seorang guru untuk dapat memotivasi peserta didiknya agar tetap semangat dalam belajar dan menguasai materi pembelajaran yang disampaikan. Oleh sebab itu, tema yudisium kita pada hari ini adalah membangun pendidik yang unggul, profesional, dan berakhlak mulia dalam menghadapi merdeka belajar. Tema ini sangat relevan dan membantu pemahaman peserta didik dalam bidang kognitif dan keterampilannya dalam menggunakan media-media online yang tersedia, ditambah dengan kualitas guru yang milenial, berintegritas tinggi, berakhlak mulia, dan merdeka belajar. Pada bidang efektif, peran guru tidak dapat digantikan dengan kecanggihan teknologi manapun. Kepribadian guru yang baik sebagai teladan bagi siswa sangat dibutuhkan untuk membentuk karakter siswa yang baik. Fungsi guru di era disrupsi berbeda dari guru pada era sebelum, yakni bergeser kepada fungsi penanaman nilai-nilai etika, karakter, kebijaksanaan, kejujuran, dan empati sosial. Karena fungsi tersebut tidak mungkin dilakukan oleh mesin. Terdapat revolusi peran guru yang semula sebagai sumber belajar atau pemberi materi ini harus mampu menjadi mentor, fasilitator, motivator, dan inspirator dalam mengembangkan imajinasi, kreativitas, karakter, serta tim kerja yang solid yang dibutuhkan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, pada era disrupsi ini, FKIP Umbari memiliki tanggung jawab agar mahasiswanya mampu membaca perkembangan zaman untuk mewujudkan visi FKIP Umbari menjadi unggulan dalam pengembangan ilmu kependidikan dan keguruan, serta menghasilkan sarjana kependidikan yang profesional dan berakhlak mulia di tingkat regional pada tahun 2030. Para peserta yudisium yang saya hormati, pesan saya dan kami semua bahwa Dharma Bakti Anda telah ditunggu oleh keluarga, masyarakat, dan negara. Jangan pernah berhenti untuk belajar, karena sumber belajar bukan saja dari dosen dan kampus saja, tetapi dari segala persoalan, kesukaran, lingkungan sekitar, dan alam terkembang menjadi sumber belajar kita untuk sukses di dalam meraih kehidupan. Pada para dosen, kami ucapkan terima kasih atas usaha dan tenaganya dalam mendidik dan membina mahasiswa, sehingga para mahasiswa kita pada hari ini dapat disium. Semoga ilmu yang Bapak Ibu berikan bermanfaat dan diganjar dengan pahala yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para pegawai dan kepada semua pihak, lebih khusus kepada rektorat dan Pak Rektor yang telah memberikan layanan dan bantuan kepada mahasiswa kami, sehingga mahasiswa kami dapat sukses semuanya. Terakhir, mohon maaf kepada para orang tua, para yudisium, bila terdapat kekurangan dan kesalahan, semua pihak yang mengelola pendidikan di FKIP Umbara ini, lebih khususnya kepada saya sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan pada akhirnya, saya juga akan membacakan pantun sebelum acara ini saya akhiri. Asal semilu dari buluh, jika di ayam jadi tempian. Saya menyusun jari yang 10, salah dan hilap, mohonlah dimaafkan. Bapak Rektor, pakai kopiah diambil di balik pintu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini kami mohon juga arahan dan tunjuk dari Pak Rektor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan Rektor Universitas Batanghari kepada Bapak Haji Fahrudin Raji SH.MH disilakan. The speech from the Rector of Batanghari University, Mr. Haji Fahrudin Razi, SH.MH. Time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Dekan FKIP Bapak Dr. Haji Abdul Ghaffar SPD MPD yang sedang berhelat pada hari ini, dan semua perangkat daripada FKIP, dari Wakil Dekan, Prodi, Senat, dan semuanya lah. Juga yang mati Wakil Rektor. Saya lihat tadi ada Pak Sugihartono juga. Yang saya hormati para dekan. Saya tadi melihat Ibu Arna ya yang ada. Dan yang saya hormati juga orang tua daripada mahasiswa-mahasiswi yang di Sidusium pada hari ini. Dan kepada anak-anakku yang tersayang, alhamdulillah anak di Sidusium pada ini. Kita bersyukur, kita ada panjatkan pujian syukur kepada Allah Ta'ala. Bahwa hari ini kita melaksanakan yudisium untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada semester yang sekarang ini. Nah, alhamdulillah anak-anak sekalian sudah dapat menyelesaikan kuliahnya dan semua persyaratan-persyaratan untuk menyelesaikan kuliah untuk dapat yudisium sudah dipenuhi. Maka pada hari ini di yudisiumlah anak-anak sekalian. Ini pada kali ini yang nampaknya adalah 99 orang yang yudisium. Alhamdulillah, sudah cukup baik. Dan yudisium kita pada kali ini, yang kemarin juga, dan pada kali ini kita yudisium pada pandemi COVID-19. Pandemi COVID ini tidak main-main, dan main-main. Makanya sekarang ini saya sengaja pakai masker sekarang ini. Semuanya kalau kita sebagai seorang guru harus memberikan teladan. Tut Uri Handayani, itu semboyan daripada guru itulah dia, pendidik ya. Tut Uri Handayani. Nah, saya pakai masker. Kenapa? Saya ini sudah divaksin 2 kali. Sudah dititer, saya dapatkan bahwa tingkat imunitas tubuh saya alhamdulillah bagus sekali, di atas 250. Tapi tadi baru saya baca di sini, di internet ini, ada penjelasan daripada Fadlizon. Fadlizon itu sekarang terpapar COVID sekarang ini. Nah, padahal dia sudah 2 kali divaksin. Dan titernya juga lebih besar daripada 250. Kalau melihat itu, pada hukum akal tidak akan kena. Nah, tapi nyatanya dia tetap terpapar juga. Nah, jadi kitalah, tergantung kita semua, harusnya kita bagaimana kita untuk mengelakkannya. Mengelakkan itu semuanya itu adalah hukum akal. Jadi yang bisa kita buat secara akal aja. Lebih dari itu Tuhan yang tahu, Allah Ta'ala yang tahu semuanya. Apakah terpapar atau tidaknya, tidak. Saya pernah terpapar, Fadlizon itu sudah pernah terpapar. Nah, tapi tetap kena juga. Nah, jadi peliharalah diri baik-baik. Apalagi nanti tamat yudisium ini nanti ke masyarakat. Saya ini orang masyarakat, saya terjun ke masyarakat. Saya lihat jarang sekali orang pakai masker di mana-mana. Kalau saya tanya, tidak lah Pak, sekarang tidak ada yang kena lah. Nah, itulah kata-kata begitu yang kita rasakan hal yang tidak baik. Hal yang mendidik ya kita mintakan. Apalagi yang lulus ini adalah tenaga pendidik dan kependidikan ya. Ini harus betul-betul
bagaimana mengayomi masyarakat itu dengan sebaik-baiknya. Kembali kepada tadi tema daripada Yudisium hari ini, tadi itu yang disebutkan ya guru profesional, berakhlak mulia. Kita lihat kemarin, ya sistem pendidikan nasional itu, undang-undang sistem pendidikan nasional itu tujuannya menerapkan bahwa mencerdaskan, membentuk orang manusia yang cerdas, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, dan demokrasi. Itu bagus sekali itu. Tujuan daripada sistem pendidikan nasional. Coba undang-undang sistem pendidikan nasional. Nah, kamu harus tahu itu, paham semuanya nanti. Dosen maupun ya mahasiswa yang disium juga, mahasiswa yang nanti sedang belajar juga harus tahu itu undang-undang itu. Nah, gimana kita membentuknya itu? Makanya saya dapatkan WA dari kawan-kawan, itu ditanya, atau apa namanya tuh, disebutkannya di sini, mengapa guru di negara maju lebih khawatir jika muridnya tidak bisa mengantri ketimbang tidak bisa matematik? Coba aja. Antrian itu, tuh, gurunya situ khawatir kalau anak tidak bisa ngantri. Nah, disebutkannya di sini, kenapa begitu? Jawabnya, karena kita hanya perlu melatih anak 3 bulan saja secara intensif untuk bisa matematik. Sementara kita perlu melatih anak hingga 12 tahun atau lebih untuk bisa mengantri. Dan selalu ingat pelajaran di balik proses mengantri. Karena itu ada pelajaran-pelajarannya. Dan itu karena tidak semua anak kelak menggunakan ilmu matematik kecuali tambah, kali, kurang, dan bagi. Sebagian mereka anak jadi penari, atlet, musisi, pelukis, dan sebagainya. Karena semua murid sekolah pasti lebih membutuhkan pelajaran etika moral. Tadi disebutkan oleh Pak Dekan itu. Di sini bahwa kita kan inginkan penanaman nilai-nilai etika. Nah ini. Ini dia. Mengantri aja jadi macam itu. Ini budaya ya. Jadi apakah pelajaran penting di balik budaya mengantri? Banyak katanya. Anak belajar manajemen waktu jika ingin mengantri paling depan datang lebih awal dan persiapkan lebih awal. Nah, 2, anak belajar bersabar menunggu gilirannya jika ia mendapat antrian di tengah atau di belakang. Kita ngantri itu kan tidak boleh kita nyerobot segala macam, itu harus sabar. Nah, anak dilatih itu untuk mengantri aja. Anak belajar menghormati hak orang lain. Yang datang lebih awal dapat giliran lebih awal. Anak belajar disiplin setara, tidak menyerobot hak orang lain. Anak belajar kreatif untuk memikirkan kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi kebosanan saat mengantri. Kalau di Jepang itu, kalau orang ngantri, bosan dia komunikasi sama-sama mengantri. Atau membaca buku, itu. Dia. Anak bisa belajar bersosialisasi. Anak belajar tabah dan sabar menjalani proses dalam mencapai tujuannya. Jadi diajar itu dengan ngantri itulah, diajar sabar untuk mencapai tujuan. Anak belajar hukum sebab akibat. Bahwa jika datang terlambat harus menerima konsekuensinya di antri yang belakang. Ini sebab akibat, hukum sebab akibat. Kalau kita datang terlambat ya di belakang, tidak bisa ke depan. Ini dia. Anak belajar disiplin, teratur, dan menghargai orang lain. Anak belajar memiliki rasa malu jika ia menyerobot antrian dan hak orang lain. Dan masih banyak pelajaran yang didapatkan daripada ngantri itu.
Nah, kalau faktanya di Indonesia sudah disebut lagi itu lain lagi. Ini antara lain, baru mengantri aja. Negara maju aja sudah itu jadi disebutkannya. Dia takut anaknya tidak bisa belajar ngantri daripada belajar matematik. Jadi etika moral itu penting sekali. Saya ingin menanamkan ini betul-betul kepada ini setiap nanti yudisium akan saya sampaikan ini. Apalagi macam FKIP ini kan mendidik guru. Guru tuh kalau dia tuh memberikan teladan, kalau dia memberikan teladan disebutkan dalam pepatah orang Indonesia nih. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi hati-hatilah. Coba moral kita tuh, tingkat etika kita tuh, dimanapun juga sebagai guru. Coba nanti di lapangan nanti akan terjadi hal-hal yang demikian. Banyak pelecehan seksual dilakukan oleh guru. Dulu, guru dan orang hormat dan guru itu bukan main lah. Ayah saya itu seorang guru di madrasah dan di dosen di IAIN. Di sana tuh dulu orang lewat depan dia aja tidak berani. Saya sendiri anak orang tua saya waktu belajar beliau itu, dia lagi mau ngajar dengan orang itu untuk imtihan atau ujian. Nah, dia panggil saya tuh. Saya lagi enak main penting di bawah. Waktu itu sebelum SD. Baru saya pakai celana pendek, tidak ada pakai baju. Nah, dipanggil saya, Razi. Iya, naik langsung saya ke rumah. Saya kan rumah tiang. Tidak pernah saya katakan, kaget tuh ya. Tidak ada pernah saya katakan itu. Begitu dulu hormatnya dengan orang tua. Kalau sekarang ada lagi. Apakah itu yang disebut dengan disrupsi? Apa yang disebut dengan perubahan sosial? Kita bagaimanapun perubahan sosial, tetap bagaimanapun iman, ketakwaan, dan akhlak itu terbina dengan baik. Makanya dari kecil saya dipelajari itu adalah akidah, ibadat, dan akhlak. Ini penting sekali dalam kehidupan kita. Sekarang malah kata lihat begitu. Nah, tergantung kepada kita sebagai pendidikan. Kalau dulu guru saya dipakai rotan sampai berdarah kaki saya di rotan. Kalau saya ngasih tahu orang tua saya malah marah. Kenapa? Oh, saya kena minggat, tidak ngaji-ngaji di rotan oleh guru. Orang tua saya merotani saya lagi. Kalau sekarang coba aja rotan guru, dicari polisi. Jadi kebebasan anak itu luar biasa. Nah, ini nanti tanggung jawab daripada anak-anakku yang jadi guru sekalian. Saya berharap betul, bina moral itu nanti di lapangan itu betul-betul jadi guru yang memang jadi panutan. Yang benar-benar tuturi handayani. Yang bisa menanamkan nilai etika yang disebut oleh dekan tadi itu. Ditanamkan betul-betul, sehingga idealisme kita ada. Sehingga apa yang idealisme kita tujuan dari pendidikan nasional itu bisa terwujud. Tuh. Jadi orang memang itu makanya orang yang pintar belum tentu dia berhasil. Ya. Orang yang pintar belum tentu berhasil. Banyak orang IQ-nya tinggi tapi tidak berhasil. Tapi orang IQ-nya rendah-rendah yang sedang-sedang, tapi dia punya soft skill itu yang bisa berhasil. Itulah soft skill ini adalah dari penanaman nilai-nilai etika tadi. Ada kecerdasan sosial di sana, ada kecerdasan spiritual di sana. Inilah. Nah, saya berpesan kepada adik-adik sekalian, yang anak-anak sekalian ini, nanti di lapangan betul-betul bisa membimbing masyarakat, bukan lagi anak-anaknya lagi. Masyarakat juga demikian. Masyarakat kita memang kacau sekarang. Nggak tahu lagi nilai-nilai itu. Di mana-mana orang tua apa dibunuh anaknya, anak membunuh orang tua. Perbuatan tidak wajar juga ada. Nah, ini di lapangan itu. Ini tanggung jawab kita sebagai guru ini. Pertama, diri kita dulu. Kuatkan keimanan takwaan kita.
dengan akhlak mulia kita bergaul, bersosialisasi, dimanapun juga, etika moral yang ada, terus. Nah, baru nanti kita didik dia. Dikit-dikit, terus. Nah, faktanya tadilah dikatakan, macam ngantri tadi itu. Kalau kita ini kadang-kadang tidak tahan ngantri lama-lama, langsung masa bodoh, cuek aja. Nah, ini moral. Jadi sekarang saya pentingkan kepada bangsa ini, etika moral itulah yang paling penting bagi saya sekarang ini. Yang saya lihat tidak ada lagi hal-hal itu. Sebab kalau sekarang saya lihat itu yang bisa berhasil. Saya ingat cerita tentang Stalin itu diktator zaman Rusia dulu. Waktu rapat di parlemennya, dia perintahkan ambil ayam, kasihkan ke dia. Nah, di depan orang tuh cabut ulu ayam tuh, tekek ayam tuh, peki ayam tuh, cabutnya sampai gundul. Kemudian dilepasnya. Kemudian diminta dia gandum, siramkan yang digandum di depan dia. Ayam tuh ngejar. Ayam. Nah, ditunjuknya. Nah, inilah kalian-kalian ini. Manusia-manusia yang sudah aku sakiti, kalian tetap juga mengabdi pada aku. Kenapa? Itulah. Hilang pada moral ini. Kenapa? Kena duit, karena pangkat, jabatan, itulah dia. Hilang moral. Nah, biar disakiti gimana pun juga, nah, hilang moral. Nah, kita tidak mau gitu. Konsekuen dengan moral itu. Ya, bagaimanapun kita ada moral. Mengapain kalau disakiti orang, kita langsung, kenal dikasih makan dikit aja kita. Kasih jabatan, wadah, tunduk-tunduk. Ini saya minta betul kepada anak-anak sekalian, bina diri itu dengan baik, nanti kemudian langsung di masyarakat, ajak sama-sama. Adanya moral itu, akhlak mulia itu, harus belajar dulu mengenai keimanan dan ketakwaan. Ini yang membentuk nanti moral ini. Nah, dalamilah itu. Saya berharap nanti anak-anak sekalian bisa melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Kita berharap nanti bangsa kita, bangsa yang punya moral yang baik, yang betul-betul diharapkan oleh Undang-Undang Dasar 45 itu. Ya. Itu yang saya sampaikan. Saya ucapkan selamat kepada anak-anak sekalian yang sudah disium hari ini, dan nanti akan saya wisuda pada tanggal 12 Juni nanti. Insya Allah, walaupun bagaimanapun kita tetap adakan wisuda dengan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Jaga diri sebaik-baiknya. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan SK Yudisium Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Reading the degree of the Third Yudisium Teacher and Training and Education Faculty of Batanghari University. Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari nomor 83 tahun 2021 tentang lulusan program pendidikan strata 1 Yudisium ketiga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari semester genap tahun akademik 2020-2021. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari yang di Yudisium pada semester genap tahun akademik 2020-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini berhak memperoleh gelar sarjana akademik. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 15 April 2021. Dekan Dr. Haji Abdul Ghaffar SPD MPD, ditanda tangani. Lagu Himne Universitas Batanghari. Yudisium Sarjana. Lampiran surat keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan nomor 84 tahun 2021 tanggal 10 April 2021 tentang lulusan program pendidikan strata 1 Yudisium ketiga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari semester genap tahun akademik 2020-2021. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jenjang pendidikan strata 1. Nomor 1, nama Putri Yani, indeks prestasi kumulatif 3,65, predikat lulus dengan pujian. 2. Apriani Ningsi 3,82 dengan pujian. Monica Rustam 3,80 dengan pujian. Siti Iklima Asri 3,77 dengan pujian. Ayu Lestari Simatupang 3,42 sangat memuaskan. Ronaldo Manula 3,26 sangat memuaskan. Sri Wahyuni 3,85 dengan pujian. Namira Anjani 3,39 sangat memuaskan. Yolanda Aksa Yusita 3,77 dengan pujian. Kiki Sari 3,64
dengan pujian. Arsyad Anwar Saputra 3,57, sangat memuaskan. Cahrawati 3,63 dengan pujian. Herwin Widayati 3,70 dengan pujian. Nuraini 3,67 dengan pujian. Nur Hasanah 3,75 dengan pujian. Ramnoti Sardila 3,63, sangat memuaskan. Fitri Nirnayati Boru Nainggola 3,67 dengan pujian. Narlam 3,21 memuaskan. Apriliza 3,33 memuaskan. Nurul Islamia 3,58 sangat memuaskan. Ariza Munawaroh 3,11 memuaskan. Hanisa 3,44 memuaskan. Sari Octavia 3,58 memuaskan. Mei Santi 3,49 memuaskan. Lydia Indah Sari 3,46 memuaskan. Reza Meladona 3,39 memuaskan. Mutazam Arif 2,87 memuaskan. Rahmat Hidayat 2,96 memuaskan. Desi Krisnawati 2,92 memuaskan. Agil Munawar 3,07 memuaskan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Jenjang Pendidikan Strata 1, Nomor 1, Nama Dedi Ardila Tri Ramadan, Indeks Prestasi Kumulatif 3,48, sangat memuaskan. Muslimawati 3,69 dengan pujian. Asniatul Hidayah 3,78 dengan pujian. Rizka Liansari 3,53 sangat memuaskan. Dea Puspitasari 3,58 sangat memuaskan. Dini 3,49 sangat memuaskan. Utari Yulianti 3,30 sangat memuaskan. Desi Apriana 3,56 sangat memuaskan. Jihan Salsabila 3,34 sangat memuaskan. Deborah Novitasari 3,77 sangat memuaskan. Faradila Dian Arizal 3,60 dengan pujian. Mega Aulia Ibnu Putri 3,29 sangat memuaskan. Sela Ramadhani 3,46 sangat memuaskan. Alfikar Yusuf Azmi 3,17 memuaskan. Ria Marito Pangabean 3,77 dengan pujian. Habibah 3,59 sangat memuaskan. Eli Febrina N 3,56 memuaskan. Elda Nohemi Resendis Hernandez 391 dengan pujian. Elizabeth Pramita L. Torwan 352 sangat memuaskan. Ratisa Akhani 3,98 dengan pujian. Tino Purnomo 3,52 sangat memuaskan. Rika Mayasari 3,64 memuaskan. Indah Kurnia Larasati Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sejarah, Jenjang Pendidikan Strata 1. Nomor 1, nama Wina Chandra Suryani, Indeks Prestasi Kumulatif 3,54, predikat lulus sangat memuaskan. Desi Arisanti 3,64 sangat memuaskan. Nada Pismaliasari 3,35 sangat memuaskan.
Eva Meliana M. Pangaribuan 3,95 dengan pujian. Sally Oktaviani 3,80 dengan pujian. Mai Sarah 3,34 sangat memuaskan. Faunika Lailatul Jamiah 3,42 sangat memuaskan. Najah Nabila 3,42 sangat memuaskan. Indriani S 3,35 sangat memuaskan. Irma 3,33 sangat memuaskan. Ika Purnamasari 3,46 sangat memuaskan. Putri Seibahar Sari 3,39 sangat memuaskan. Mawiyah 3,36 sangat memuaskan. Alvin Bagus Rivaldi 2,70 memuaskan. Muhammad Irfani 3,56 memuaskan. Desi Sucitra 3,38 memuaskan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jenjang Pendidikan Strata 1. Nomor 1, nama Suci Raffiuni, indeks prestasi kumulatif 3,61, sangat memuaskan. Amirah 3,65, Dewan Pujian. Nurul Anissa 3,49, sangat memuaskan. Sapitri 3,35, sangat memuaskan. Dion Prajodi 3,51, sangat memuaskan. Desi Setiawati 3,67, sangat memuaskan. Sri Fuji Rahayu Cahyati 3,68, sangat memuaskan. Mawarni 3,25, memuaskan. Melinda Sylvia 3,33, sangat memuaskan. Fitri Ayuningsih 3,60, sangat memuaskan. Indah Dwi Agustin 3,50, sangat memuaskan. Uli Sarifatul Hidayah 3,37, sangat memuaskan. Dio Andronikus 3,43, sangat memuaskan. Anissa Zulhen 3,49, sangat memuaskan. Juwita Ramadhani Harahap 3,48, sangat memuaskan. Amita Zuhriya 3,58, sangat memuaskan. Yuvita Sri Rezeki 3,58, sangat memuaskan. Weni Widya Stuti 3,42, sangat memuaskan. Kris Dayani 3,73 dengan pujian. Nadia 3,47, sangat memuaskan. Rizka Pasalia S 3,70, sangat memuaskan. Bayu Saputra 3,57, sangat memuaskan. Rembulan Putri Mutia 3,38, sangat memuaskan. Wulandari Apriliani 3,59, sangat memuaskan. Khadijah 3,43, sangat memuaskan. Boy Hardiansah 3,32, sangat memuaskan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, Jenjang Pendidikan Strata 1. Nomor 1, nama Mardiana, indeks prestasi kumulatif 3,42, sangat memuaskan. Yohanes Hamonangan Simbolon 3,33, sangat memuaskan. Dian Rahmawati 3,50, sangat memuaskan. Sri Wahyuningsih Rahayu 3,21, memuaskan. Pembacaan SK lulusan terbaik.
Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari nomor 84 tahun 2021 tentang mahasiswa terbaik yudisium ketiga tingkat program studi dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari semester genap tahun akademik 2020-2021. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan. Pertama, keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari tentang mahasiswa terbaik yudisium ketiga tingkat program studi dan fakultas di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari. Kepada mahasiswa terbaik diberikan piagam penghargaan. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 15 April 2021, Dekan Dr. Haji Abdul Ghaffar SPD MPD ditandatangani. Lulusan yudisium terbaik program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Sri Wahyuni, nomor pokok mahasiswa 170088201004, indeks prestasi kumulatif 3,85, predikat lulus dengan pujian. Lulusan yudisium terbaik program studi pendidikan bahasa Inggris Ratisa Adani, nomor pokok mahasiswa 170088203074, indeks prestasi kumulatif 3,98, predikat lulus dengan pujian. Lulusan yudisium terbaik program studi pendidikan sejarah Eva Meliana M. Pangaribuan, nomor pokok mahasiswa 16087201009, indeks prestasi kumulatif 3,95, predikat lulus dengan pujian. Lulusan yudisium terbaik program studi pendidikan ekonomi Kris Dayanti, nomor pokok mahasiswa 170087203024, indeks prestasi kumulatif 3,73, predikat lulus dengan pujian. Lulusan yudisium terbaik program studi pendidikan matematika Dian Rahmawati, nomor pokok mahasiswa 16088420206, indeks prestasi kumulatif 3,50, predikat lulus sangat memuaskan. Berdasarkan surat keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan nomor 84 tahun 2021 tanggal 15 April 2021, maka mahasiswa lulusan terbaik yudisium ketiga tingkat program studi di tingkat fakultas, lulusan yudisium terbaik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jatuh kepada mahasiswa Ratisa Adani dengan indeks prestasi 3,98, predikat lulus dengan pujian. Kami beritahukan kepada semua yudisium terbaik untuk dapat mengambil piagam penghargaan pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2021 di jam kerja pada staf PU Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Terima kasih. Melepaskan jaket alma mater kepada peserta yudisium di ruang Zoom, disilakan berdiri. Untuk pelepasan alma mater akan saya pandu dalam hitungan ketiga. 1,
Baik, masih ditunggu. Silakan yang belum siap. Baiklah, dalam hitungan ketiga, silakan dilepaskan alma maternya secara serentak. Saya mulai. 1, 2, 3. Ya, dengan telah dilepaskannya jaket alma mater peserta yudisium, berarti saudara telah sah menjadi alumni. Khususnya alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ya, Universitas Batanghari. Penyampaian kesan dan pesan oleh lulusan terbaik kepada Saudara Rati Saadhani, disilakan. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Rektor Universitas Batanghari Jambi, Bapak Haji Fahrudin Razi SHMH beserta wakil. Yang terhormat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari Jambi, Bapak Haji Dr. Abdul Ghaffar SPD MPD beserta wakil. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen beserta staf tata usaha dan sivitas akademika Universitas Batanghari Jambi, khususnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Serta yang saya banggakan, rekan-rekan saya, peserta yudisium ketiga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari Jambi. Suatu kehormatan bagi saya dapat mewakili rekan-rekan sekalian untuk menyampaikan sepatah dua patah kesan dan pesan mengenai yudisium Fakultas ketiga selama kita berkuliah duduk di bangku kuliah ini. Setelah melewati banyak momentum dan peristiwa yang menguras tenaga dan air mata, di mana kita duduk di bangku kuliah ini, tiba saatnya lah hari ini pada tanggal 31 Mei 2021, kita diwisuda di tingkat fakultas. Segala proses telah kita lewati, baik itu suka, duka, luka maupun bahagia. Dan lagi beberapa bulan ke belakang, kita disibukkan mengurus skripsi dengan mencari jurnal, mengolah data, serta meminta tanda tangan dosen yang mungkin hampir membuat kita putus asa. Namun, dari berbagai usaha tersebut telah sampailah kita di persimpangan lara, yakni yudisium yang digelar hari ini, di mana para wisudawan-wisudawati telah selesai untuk mengemban ilmu, mendidik dan menempa, dan mendapatkan suatu gelar yang didamba, yang diangankan untuk menggapai asa yang baru pun sudah digenggam di tangan kita. Betapa nikmat dan berkahnya kita dapat berdiri dan bertahan hingga detik ini. Untuk diri kita, ucapkan terima kasih. For myself, thanks a lot. You did a good job. You are brave and wonderful. Para hadirin sekalian, ucapan terima kasih pun kami ucapkan setinggi-tingginya yang pertama untuk kedua orang tua kami, ibu bapak kami yang telah rela berkorban, banting tulang, menguras tenaga untuk mensupport kami
untuk masa depan kami, prestasi kami, baik itu secara material maupun imaterial. Semoga kedua orang tua kami, ibu dan bapak kami, dapat selalu diberikan umur yang panjang, rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, tak lupa pula yang paling utama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu kami, dosen di Universitas Batanghari, khususnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang telah sangat baik kepada kami selama ini, mencurahkan segala pengorbanan dan kekuatan untuk mendidik kami, menempa kami, membantu kami, dan menasehati kami selama kami berada di kampus hijau ini. Ungkapan rasa cinta dan kasih sayang serta kebaikan yang kami berikan kepada Bapak dan Ibu dosen mungkin tidak sepadan dan tidak pernah terbalaskan oleh apapun. Tapi perlu Bapak dan Ibu dosen tahu, kami akan selalu mengingat jasa-jasa para Bapak dan Ibu dosen, dan kami doakan Bapak dan Ibu selalu diberikan umur yang panjang, kesehatan, murah rezeki, dan sukses dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rasa terima kasih kami pun juga tak lupa kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu staf tata usaha Sivitas Akademik yang selama kami berkuliah di kampus ini kami telah dibantu, dipermudah atau diperlancar mengenai proses administrasi dan organisasi kami selama kami kuliah di sini. Semoga amal jariah akan selalu mengalir kepada Bapak dan Ibu sekalian. Amin. Para hadirin sekalian, kita ambil filosofi dari seekor ikan, di mana di setiap daging ikan pastilah terselip duri, dan setiap duri di dalam badan ikan pastilah terdapat daging. Begitu pula juga dengan kami, Bu, Pak. Mungkin selama ini sejak pertama kali kita bertemu hingga detik ini, selain dari kebaikan yang mungkin pernah kami berikan, terdapat kesilapan dan kesalahan, baik itu melalui kata-kata maupun perbuatan. Kami dengan segala kerendahan hati memohon maaf, meminta ampun dan meminta ridho kepada Ibu dan Bapak dosen sekalian, agar sekiranya diampuni segala kesalahan dan kesilapan yang mungkin pernah menggores dan melukai hati Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih telah sabar kepada kami. Selain itu, untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kami juga doakan semoga Fakultas Keguruan dan Pendidikan semakin tahun akan semakin baik, menjadi fakultas unggulan di Universitas Batanghari Jambi, terus mencetak lulusan-lulusan terbaik setiap tahunnya, dan dapat menjadi fakultas dari yang baik menjadi lebih baik lagi, baik itu dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Untuk rekan-rekan sejawat yudisium sekalian, tersenyumlah, jangan bersedih hati, walaupun yudisium pada hari ini kita laksanakan secara online, tapi kita syukuri aja apa yang ada, ikhlaskan dan terus berdoa agar kondisi ini akan segera pulih dan membaik. Syukuri kita dapat lulus dengan waktu yang baik di kondisi yang spesial ini. Kita juga harus sadar bahwa momentum ini bukanlah akhir dari segala perjuangan. Bahwasannya momentum ini adalah awal dari segala pertempuran yang akan kita hadapi. Mau besok itu kita akan bekerja atau melanjutkan studi, yang penting kita harus siapkan mental, kita harus siapkan diri, kita harus membanggakan universitas kita, khususnya fakultas kita, bahwa kita lulusan yudisium ketiga ini dapat menjadi orang yang memiliki kualitas baik dari segi edukasi maupun moral. Siapkan diri dan mental kita untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah, karena berbekal dari pengalaman kita di kampus maupun non-kampus, kita harus tunjukkan yang terbaik bahwa Universitas Batanghari, lulusannya khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dapat menjadi pemimpin-pemimpin atau pekerja yang berakhlak mulia. Mari kita membawa nama harum Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari ini, genggam baik alma maternya, tunjukkan kalau kita bisa, kita mampu bersaing dengan universitas lain. Karena kita tahu bahwa kualitas itu berdasarkan diri kita sendiri. Seperti ada penyair Pidi Baik pernah menyatakan bahwa apapun kampusmu, itu adalah kampusmu. Tetaplah yang terbaik. Orang-orang harus tahu semuanya adalah romantisme, sisanya adalah perjuangan. Jadi saya sampaikan kepada rekan-rekan yudisium sekalian, optimis dan yakin bahwa kita mampu menjadi orang yang sukses, berakhlak mulia.
Because in order to success, we must first believe that we can. Saya tutup pidato saya pada hari ini dengan sebuah pantun. Buah pisang masaknya digapit, ditabur keju, kacang, dan meses. Mohon izin Bu, Pak, kami berpamit, doakan kami menjadi orang yang sukses. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan acara Yudisium Sarjana ketiga oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Batanghari, Bapak Haji Faridun Razi SHMH, para ketua dan yang berbahagia, Bapak Ibu, para Wakil Rektor, Bapak Ibu, Dekan di lingkungan Umbari, para senat FKIP Umbari, para wakil dekan di Umbari, para ketua dan sekretaris prodi di lingkungan FKIP Umbari, Bapak Ibu, Kasubag, para dosen, para karyawan Umbari, serta tim IT Universitas yang berperan membantu acara Yudisium ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini merupakan amal ibadah bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila kami sebagai tuan rumah pelayanan ini atau kegiatan ini terdapat kekurangan dan kesilapannya. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Yudisium Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari yang ketiga pada tergenap akademik 2020-2021 secara resmi saya tutup. Semoga ilmu yang saudara dapatkan membawa berkah bagi dirimu, orang tua, keluarga, agama, nusa dan bangsa. Sebelum tutup palu, saya akan menyampaikan asal kain dari benang jika ditenun menjadi baju. Perbuatan baik, marilah senang. Perbuatan buruk, janganlah ditiru. Anak saja memakan petai, singgah sebentar mengambil selasih. Acara Yudisium telah selesai. Saya ucapkan terima kasih. Dan itu terakhir, acara wisuda tinggal tunggu. Bualah catatan di pintu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Bibir Saya. Dengan sabung adik
dan saburnya di silarohingga. Namun ulah si dari kali jatuh disambutnya di hanya direnang. Namun ulah si dari kali jatuh disambutnya di hanya direnang. Dengan berakhirnya lagu duduk saya tadi, maka berakhir pula rangkaian acara Yudisium Sarjana ketiga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jika dalam acara ini terdapat khilafan dan kesalahan, kami mohon maaf. Selaku pembacara, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Krik krik. Mana mati? Sudah. Eka Dini. Ramud Hidayat. Aku gak bilang gini. Biduk saya tidurlah lagi. Wisuda tanggal 12. Mati rekamannya nggak mana? Yang hidupin recorder. Dini. Nggak bisa dimatiin. Salam dengan Bang Adi. Aman, aman. Diam wae. Cacat. Hidung baru pilih dah. Mati yang sipitin. Mati kode sipitin. Bang Adi yang terlalu fokus.
Foto-foto. Itu. Oh iya, wisuda di mana? Namira. Gaya kau Namira. Ulah suka-suka orang lah, nang gaya pedak. Patile pekile. Mahasiswa terlama terbaik. Dan Rahmat Hidayat. Mahasiswa paling tua kampus. Bapak kepala suku. Itu kok dong. Kamu baik. Mana? Manci. Nyai mau. Jangan ngomong. Boy. Siapa dikmu? Ya. Jadi wanita kecelakaan. Saya nanya Allah, hebat kamu di aku. Siapa yang hebat sini yang pola pikirnya maju? Misalnya Dewo atau siapa anak